98,6 Top FM Padang Panjang, dan live streaming kita di topfmpadangpanjang.com. Tomania, kita sambung kembali ya percakapan kita bersama Mbak Mutia. Agak sedikit terputus tadi karena kita harus mendengarkan azan asar terlebih dahulu. Kita sambung lagi Tomania, tema membangun kejujuran dan saling percaya dalam keluarga. Terima kasih pertanyaan-pertanyaan yang masuk di sini ya. Ada dari Bu Minah juga. Ketika kita dibohongi, tentu rasa percaya kita berkurang, Ibu. Bagaimana rasa mengembalikan rasa percaya kita yang sudah mulai berkurang ini? Ya, nanti mungkin kita langsung ke Mbak Mutia saja. Masalah komplit Mbak Mutia. Dengan kejujuran saat ini menjadi hal yang bisa menjadi pertengkaran hanya gara-gara uang 300.000 penerima bantuan dari pemerintah. Mungkin dilanjut Mbak Mutia? Oke, terima kasih Mbak Yanti. Mungkin tadi di sela berkumandangnya azan tadi juga udah banyak kita share sedikit tentang apa yang terjadi itu ketika dengan penerima bantuan. Nih ada apa sih dengan penerima bantuan? Benar, gitu? Mungkin padahal ini mereka perlu kita informasikan kepada masyarakat. Kalau seandainya suatu waktu nanti terjadi pemutusan, jangan bertengkar nanti. Benar banget. Nah, apalagi ya kalau setiap program itu beda sasarannya, beda sekali. Sebelumnya saya mohon maaf dulu kalau seandainya ada nanti yang akan mendengar kurang enak atau seperti apa. Sebelumnya saya mohon maaf. Jadi seperti ini Mbak Yanti, di keluarga kita harus terbuka, apapun itu, termasuk kita nerima bantuan atau tidak, kita pernah meminjam atau tidak, minjam ke bank, mau ke bank atau mau ke mana, ke rentenir atau kita minjam kemanapun harus terbuka. Jangan sampai nanti tiba-tiba ketika sudah terjadi masalah baru kebongkar. Saya ternyata si suami pernah minjam di ABC tapi tidak menyampaikan ke istri. Si istri juga ternyata di balik suaminya minjam, dia juga minjam. Ketahuannya karena saling banyaknya orang yang minta ngetuk-ngetuk pintu rumah. Baru ketahuan, maaf saya siapa ya? Saya ini mau nagih hutangnya bapak ini loh. Dia nggak pernah punya utang. Ini loh Mbak Yanti. Itu hal yang paling menurut saya harus didiskusikan karena ini masalah dengan materi. Betul. Masalah dengan penghasilan kita. Terlepas dari bantuan dulu, pinjam meminjam, kita harus saling terbuka. Sanggupkah kita untuk meminjam dan kita untuk membayarnya? Jangan nanti tiba-tiba yang minjam suami yang kena teror istri terus. Ini si istri, makanya istri ujung-ujungnya daripada saya diteror nanti ganti nomor HP. Atau sebaliknya. Nah kan nggak enak, jadinya malah bertambah seperti yang disampaikan Pak Bambang, Pak Jub dan Mbak Riri, malah bertambah jadi tidak jujurnya gitu kan. Tapi menurut saya pahit, sampaikan kenapa saya butuh minjam karena ini. Si istri pasti akan bilang, sanggupkah kamu untuk membayar dengan kehidupan kita yang seperti ini? Kalau sanggup silahkan, tapi kalau tidak sanggup pikir lagi. Anak kita ada 4, ada 3 yang masih sangat butuh biaya. Sanggup nggak? Kalau sanggup silahkan, selagi kita masih sanggup untuk membayarnya. Sekarang pinjaman gampang banget Mbak Yanti. Betul. Alhamdulillah kita dipermudah apapun itu. Dipermudah, kita bersyukur sebenarnya. Tapi di satu sisi, sanggupkah kita untuk membayar itu? Nah itu untuk dari segi kejujuran ketika kita meminjam. Sampaikan itu walaupun pahit, daripada nanti ketahuan di belakang. Itu mungkin sama kayak pertanyaan si bapak yang Pak pertama Ahmad tadi, ya. Pak Ahmad tadi, gimana saya ceraiin aja lagi Pak? Iya. Padahal sebenarnya saya udah ngomong bagus-bagus, udah ngomong baik-baik, istri saya seperti ini. Apakah apa yang harus saya lakukan atau memang main talak saja? Nah, mudah-mudahan jangan sampai. Kita berharap jangan sampai ke situ. Nah, yang berikutnya bantuan. Ini banyak lucu sebenarnya Mbak Yanti. Saya barusan dapat cerita dari Mbak Riri kan, si bapaknya ngotot ke dinas, ke tempat penerima bantuan, nggak pernah saya sedikit pun dapat bantuan gitu ya. Berarti marah-marah. Istri yang tidak percaya. Ternyata pas dicek dia penerima bantuan, bahkan semua bantuan keluarganya dapat. Tuh, lah loh, kok bapak nggak tahu? Ini lucu juga sebenarnya. Kok bapak nggak tahu? Kasih tahu, ibu, benar. Mungkin si bapak
nggak tahu, dan mungkin bantuan itu atas nama kita, bukan berarti kita nggak boleh kasih tahu kepada suami, harus. Iya. Kenapa? Karena suami kita harus tahu apa yang kita dapat. Karena di bantuan kan dijelaskan itu bantuannya untuk apa. Nggak akan ada di situ kecuali bantuan lepas ya. Kalau bantuan lepas itu nggak ada tuntutan apa-apa. Tapi kalau selagi bantuan PKH, BPN, TPBI dan segala macam, jelas kegunaan dan fungsinya. Sampaikan ke suami kita, Pak, alhamdulillah kita dapat bantuan hari ini. Jumlahnya sekian. Nah, alhamdulillah kita masih dapat nih. Tapi, nah ini yang selalu saya ingatkan kepada semua Bapak Ibu penerima bantuan. Yang namanya bantuan Pak, Bu, itu tidak ada yang abadi. Nggak ada yang saya butuh, tetangga saya yang dapat. Kok bisa? Saya nggak terima, ini datanya abal-abal Pak, Bu. Ketahuilah orang juga apa ya, terjun payung untuk ke situ, nggak main duduk-duduk di kantor aja. Sama-sama kerja kok kita. Kenapa? Karena ada yang namanya kalau di Kementerian Sosial itu Mbak Yanti, sampling. Tidak semua masyarakat miskin di Indonesia berapa? Bantuan PKH itu butuhnya 10 juta. BPNT itu 18 juta. 10 juta ini wajib dapat BPNT alias beras. Berarti tinggal 8 juta lagi yang beras. Itu diambil dari masyarakat umum yang tidak dapat PKH. Yang PKH, wah pasti ini, wah si A butuh, si B, ini deketan Mbak Yanti. Dan kehidupan mereka berbeda-beda. Ada yang sangat butuh, ada yang tidak. Belum tentu yang sangat butuh keluar hari ini. Iya. Belum tentu, karena dia random sampling. Diambil sekian untuk Padang Panjang, kuotanya 2.000 masyarakat miskin, 1.000 yang dibantu untuk PKH, 1.000 lagi waiting list. Tidak semuanya waiting list. Jadi jangan kita mikirnya dulu istri saya nggak jujur, suami saya nggak jujur, gimana nih? Nggak kesana dulu perginya. Konsepnya dulu, pola pikir kita dulu. Yang namanya bantuan nggak akan langsung. Ada yang tiba-tiba baru masuk data miskin langsung keluar namanya di bantuan, ada rezekinya di situ. Tapi tidak abadi. Karena apa? Saya sampaikan, bisa jadi besok tahap ini nama ibu bapak keluar, belum tentu tahap besok bisa jadi namanya digantikan oleh orang lain. Karena apa? Pusat juga harus adil. Tidak mungkin yang dapat itu terus. Kita harus ganti konsep sekarang. Kalau dulu 12 tahun bisa keluarga itu terus yang menerima. Sekarang kalau ada pengaduan dari masyarakat dan terbukti yang bersangkutan punya mobil, rumah dan segala macam, tapi terbukti Mbak Yanti, akan ditindaklanjut kok, besoknya nggak akan terima bantuan. Boleh kita coba, dan udah banyak. Tapi jangan main tuduh-tuduh dulu. Ini yang nggak enaknya Mbak Yanti. Wah, kamu nggak tahu sih, ini ada yang punya mobil. Saya pernah tuh, saya kurang nyaman sebenarnya Mbak Yanti. Ini ada yang punya mobil, Pak. Kalau memang ada, kami terima. Silahkan lampirkan apa yang dia punya mobil, lampirkan mobilnya mana. Rumahnya seperti apa, kehidupannya seperti apa, silahkan Bapak dokumentasikan. Karena sekarang kalau nggak ada dokumentasi nihil. Kalau omongan doang nggak bisa. Nggak bisa, kita nggak bisa juga karena kita kena juga kerjanya Mbak Yanti. Iyalah, harus ada bukti. Nah, begitupun dengan kita di keluarga, mau itu dapat bantuan atau tidak. Nah, namanya konsep kejujuran itu harus ditanamkan. Ini kita udah larinya malah udah ke konsep bantuan, ini panas sih sebenarnya kalau masalah bantuan ya. Karena memang Mbak Mutia ya, gara-gara bantuan istri mendapatkan ya, dia cemburuan nih, meminta lagi belanja kepada suami, sedangkan suami, nah dia menuntut lagi kepada suami. Inilah yang menjadi pertengkaran sebenarnya. Gini, konsep kembali lagi, laki-laki itu konsepnya bagaimana Pak kalau di keluarga Pak? Sebagai apa Pak? Iya, satu sisi sebagai penanggung jawab pimpinan, ya kan, pelindung. Ya. Ibaratnya gini, keluarga dibantu nih Pak, mendapatkan bantuan program dari pemerintah. Dah si istri udah jujur nih Pak, alhamdulillah kita dapat bantuan. Nah tapi yang kita kecewakan ada sedikit Mbak Yanti, karena adanya dapat bantuan si bapak lupa kalau ada tanggung jawabnya juga harus dia penuhi. Bukan berarti bantuan itu dapatnya miliaran Mbak Yanti. Kalau Mbak Yanti tahu itu nggak banyak. Saya kan gimana ya, saya takut nanti saya kena ini nih sama betul ini nggak banyak. Jangan mengurangi lah kalau seadanya jatah keluarga. Nah, Pak, ini gimana ya saya bilangnya Pak, konsep, makanya saya tanya ke Pak Bambang, konsep laki-laki itu di rumah tangga apa? Memenuhi kebutuhan ya Pak.
bantuan itu tambahan, bukan uang Membantu. pokok. Namanya aja udah bantuan, membantu. Mm-mm. Itu bukan uang utama. Iya. Bantu. Jadi tidak ada konsepnya yang berarti kalau kita udah dapat bantuan bapak nggak usah kerja, nggak ada. Itu nggak ada ya pak ya. Ini yang salah Mbak Yanti. Iya, iya. Dapat bantuan istri bapak, berarti saya tidak perlu mencari nafkah karena akan ada duit di rekening saya. Dia kira mungkin duit di rekeningnya itu puluhan juta sampai miliaran. Tidak. Mm-mm, mm-mm, PKH itu pakai konsep untuk anak sekolah. mm-mm, mm-mm. Setiap anak sekolah itu ada indeksnya, tidak semuanya sama dan tidak besar. Iya, iya, iya. Jadi saya sampaikan tidak besar. Orang selalu beranggapan ketika uang PKH cair, wah senang PT PKH cair banyak. Tidak Bapak Ibu, tidak. Ini saya pendampingnya. Bahkan ada yang bilang saya selalu dijulitin gitu kan sama tetangga saya itu. Saya bilang bersyukurlah Bu, pakai manfaatkan uangnya, mau besar mau kecil terima. Ya, yang paling penting apa? Jangan jadikan ini uang utama. Ini sedikit nggak akan, sebenarnya kalau kita cerita nggak akan nutupin apa-apa. Benar. Nggak ada nutupin apa-apa. Sekali dibawa ke pasar nggak ada bentuknya ini. Apalagi sekarang bawang udah mahal, cabai. Apalagi konsep kita kalau PK itu bantuan anak sekolah, tidak untuk belanja harian Bapak Ibu. Jadi harus tetap ada yang si Bapak, kalau konsepnya udah dapat bantuan, Bapak tetap carilah rezeki yang halal untuk keluarga. Iya, betul. Tidak ada yang namanya kan ala dapat bantuan main tak balanjo julai. Itu salah. Karena bantuannya nggak gede, boleh dicek di buku si ibu berapa Namanya dia juga dapat bantuan. Ini namanya bantuan, Iya. menambah, Membantu. membantu. Jadi konsepnya seperti itu. Jangan juga gara-gara bantuan cekcok di rumah. Nah, Kan nggak enak. Iya. Yang banyak loh orang di luar sana yang banyak sangat-sangat butuh bantuan ini, tapi sampai detik ini namanya belum pernah keluar. Betul. Banyak. Tapi apa, mereka tetap yang namanya syukur, bersyukur apa yang mereka dapatkan hari ini. Jadi saya mikir gini, apalagi dengan masalah yang komplit sekarang, semuanya apa-apa serba mahal dan segala macamnya, jangan saling tunjuk-tunjuk satu sama lain. Ibu jangan tunjuk bapak, bapak jangan tunjuk ibu. Yuk kita bareng-bareng mencari masalah ini gimana. Bapak kerja, oke Pak, saya akan ikut membantu Bapak. Itu yang bagus Mbak Yanti. Bukan malah Bapak kan tugasnya cari uang yang banyak, ini kerjaan keluyuran. Kita nggak tahu si Bapak itu keluar rumah ngapain. Yang kita tahu dia gayanya udah steady, udah pergi itu aja. Padahal kita nggak tahu dia susahnya cari duit 1.000, 2.000, 3.000. Jadi kita harus saling percaya. Tadi mungkin udah disampaikan oleh Mbak Riri, konsepnya adalah saling percaya, saling terbuka. Ketika Bapak Ibu menikah, pasti apa? Saya terima kurangnya, cerewetnya, celotehannya, saya terima buruknya, kurangnya. Bukan saya terima semua yang indah-indah, kalau nggak indah saya tinggalin. Iya. Bukan itu konsepnya. Yang namanya ibadah terpanjang ya Pak, seumur hidup adalah berkeluarga. Jadi apapun itu insya Allah ada solusinya, asalkan kita terbuka dan jujur. Tapi kalau kita nggak terbuka dan jujur, pasti akan ada sesuatu yang mengganjal. Sampai detik ini kita bersama-sama pasti lagi belajar kok Mbak Yanti. Nggak akan ada yang sempurna, gimana kata Pak Bambang. Betul. Sama, saya juga masih jauh. Tapi apa, ketika kita ngobrol sama orang lain, saya mikir, wah saya bersyukur seharusnya. Ketika saya lihat ada orang yang begitu tegar tanpa ada dia apa sih minta bantuan dan segala macam, saya lihat aduh luar biasa orang ini. Saya yakin, dan ketika apa saya lihat dengan orang itu, doa saya cuma satu, jadikan kalau tidak dia yang bisa, anak-anaknya jadikan orang sukses. Iya. Kita nggak pernah tahu Mbak Yanti. Kita membantu orang bukan harus kaya dulu. Betul. Nggak perlu kita harus bantu orang kaya dulu, enggak. Konsep kita nggak seperti itu. Minimal doa yang lihat orang kayak gitu, wah ini luar biasa. Kalau di pasar mungkin kita banyak ketemu. Iya. Walaupun sekarang kita udah bersyukur, perekonomian kita sudah mulai jalan. Iya. Waktu Covid Nggak ada. lebih parah Nol. lagi sebenarnya, bahkan ya banyaknya angka kelahiran malah sekarang. Tapi kan kita konsepnya di mana dulu. Makanya saya bilang kalau keluarga sudah punya masalah komplit seperti itu, apalagi keuangan, ayo bareng-bareng cari usaha. Apa yang bisa kita bangun nih? Apa yang bisa kita bantu nih antara suami dan istri serta anak-anak. Anak-anak juga seperti itu. Ayolah adik-adik saya yang di luar sana,
orang tua kamu sedang susah sekarang memikirkan bagaimana untuk makan besok. Iya. Jangan mikirkan paket internet terus. Handphone baru. Jangan pikirkan hari ini teman saya beli HP iPhone. Iya. Jangan itu yang dipikirkan sayangku. Karena orang tuamu sekarang di luar sana itu lagi mikir besok makan apa. Karena kamu nggak pernah tahu sekarang harga cabai berapa. Gitu kalau saya kalau ngomong lebih baik langsung aja to the point. Jangan ngeluh sekarang, wah sepatu saya udah robek beli baru. Pikirkan dulu, robek kalau selagi bisa dijahit, jahit. Iya. Apalagi sekarang kalau anak yang benar-benar pintar, Mbak Yanti, dia nggak akan mau. Kalau dia ngelihat orang tuanya lagi lesu dan segala macam, dia nggak akan minta. Kalau yang benar-benar tahu, karena dia tahu kelihatan perbedaan ini bapaknya lagi ada masalah atau tidak. Biasanya orang tua tuh walaupun dia nggak ngomong, kelihatan. Tapi nampak dari raut Kelihatan. wajah. Ini kayak dia udah capek, mau beliin ini dong. Iya, dia pasti iyain. Iya. Pak, kakak tadi ini ternyata tasnya robek dan sebagainya. Ya nanti ya insya Allah kalau ada duit. Pasti seperti itu. Nah tapi untuk adik-adik saya yang di luar sana, yuk kita pahami sekarang perekonomian kita lagi melonjak nih. Betul. Melonjak bukan melonjak naik untuk ekonomi kita yang Bagus. bagus gitu kan. Yang melonjaknya yang kurang bagus nih. Jadi stop kayak nuntut saya harus ada paket, saya harus komunikasi dengan kalau nggak ada paket saya bisa mati. Wah ini salah konsepnya. Iya. Nah seperti balik lagi tadi seperti kata Pak Bambang, apa yang harus kita ajarkan dulu? Konsep apa? Walaupun di doktrin dia anak kita luar biasa di doktrin kejujuran ya Pak, belum tentu. Anak Pak Bambang bilang tiga-tiganya belum tentu tiga-tiganya itu punya konsep yang jujur. Walaupun semuanya jujur, Iya. tapi apa yang jadi dominan, prioritas mereka? Sama kayak kita di masyarakat umum sekarang. Dan saya juga mendoakan semoga Bapak Ibu yang ada di luar sana gitu, yang sedang berusaha untuk mengungkapkan kejujurannya di keluarga Pak, baik suami dan istri maupun anak-anaknya. Semoga ketika kamu melampiaskan apa yang ada dalam hati dengan kata-kata yang indah, dengan kata-kata yang baik, habis ini jalannya lurus menuju apapun yang indah. Amin. Karena untuk berkata jujur itu susah ya Pak. Benar. Susah. Mm-mm. Tidak segampang yang kita kira. Bahkan mau ngomong itu deg-degan, keringatnya udah kemana-mana. Betul. Padahal yang diomongin cuma, dah awak tadi pakai piti sianu dah. Tapi untuk ngomong tuh udah basah semuanya. Nah mungkin tadi juga ada diungkapkan, ada yang perlu disampaikan, ada yang tidak. Mungkin itu saja Mbak Yanti, ini udah panjang. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Mbak Mutia. Kita masuk ke Mbak Sari. Mungkin di sini ya udah banyak pembahasan, penjelasan, pemahaman ya, jawaban juga dari Top Mania tadi. Memang ada dua pertanyaan lagi, mungkin nanti kita akan jawab. Mbak Sari di sini mungkin tahap-tahap yang harus kita lalui di sini Mbak Sari ya. Kalau memang rasa percaya itu udah mulai kurang ya, membangun kejujuran kembali bersama suami istri dan anak-anak, mungkin ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Silakan Mbak Sari. Terima kasih Mbak Yanti. Udah panjang banget ya sebenarnya penjelasannya. Tadi Benar. juga udah ada dijelaskan. Iya benar. Mungkin di sini saya nambahin aja. Yang namanya kejujuran dan saling percaya itu adalah salah satu faktor utama di dalam sebuah keluarga. Salah satu faktor utama ya Mbak Yanti ya. Karena ketika kita sudah tidak lagi jujur, sudah tidak lagi saling percaya gitu. Nah, kebahagiaan di dalam keluarga itu nggak akan ada. Kita akan saling tuduh menuduh, akan saling curiga gitu. Nah, di sini mungkin yang akan saya tambahkan itu yang Mbak Yanti, apa yang harus kita lakukan ketika mungkin kepercayaan kita, kejujuran kita sudah tidak lagi di Agak sempurna sedikit. kalau bahasa Minang mungkin agak bolong seketik gitu. Betul. Nah, ini yang pertama itu adalah selalu berusaha untuk menepati janji. Review lagi janji kita dulu apa. Kalau memang kita tidak sanggup atau kita tidak mampu untuk menepati janji itu, ya katakanlah dengan jujur gitu. Iya. Ungkapkanlah dengan jujur. Sebenarnya kata orang kan jujurlah walaupun itu sakit. Iya. Kadang kan ada yang berkata gini, laba dutu sakitnya laba ado demi kebaikan. Nah, Mulai kan Nah, di sini, beralaskan gitu. seperti yang dibilang Pak Wawan. Jangan dijadikan ini nah, alas. jangan dijadikan alas, kan kita sering gitu. Padahal itu awal. Nah, dari situ Betul. itu sebenarnya awal gitu. Kita belajarnya dari dikit. Kemarin aja nggak apa-apa. Berarti hari ini boleh juga dong. Iya. Nah, di situ nanti anak kita juga akan mencontoh loh gitu. Nah, ketika kita berjanji, saya contohnya gini, anak saya nih Mbak Yanti ya.
saya janji cuma beliin makanan. Makanan saya janjiin, pas nyampe rumah udah Ditagih. jadi beli kelapa muda Iya, ditagih. sampai malam. Itu ke kuping saya loh Bayanti, dia sering ngomong kayak gitu, ya besok ya bunda beliin lagi, bunda beliin, tadi bunda lupa. Pati janji. Nah, kita berusaha lah untuk menepati janji gitu. Kalau kan memang nggak sanggup ya udah katakan gitu. Iya. Kayak anak kecil, walaupun dia kecil dia paham kalau kita bahasanya dengan bahasa yang lebih komplit, lebih sederhana kita sampaikan. Meyakinkan Nah, dia. terus yang berikutnya adalah jadilah pendengar yang baik. Di sini yang susah Mbak Yanti ya. Ketika pasangan kita sudah jujur atau kita sudah jujur, kita sering masih ada rasa curiganya loh Mbak Yanti. Benar. Itu pasti. Nah, ini yang paling sulit kita hilangkan gitu. Nah, cobalah untuk kita belajar untuk tidak mikir negatif gitu. Kita terimalah apa yang kita kan tadi minta dia jujur. Sekarang Iya. dia udah ngomong, dia udah kasih tahu, kita udah dikasih tahu, tapi kita masih tetap merasa di dalam diri kita aduh itu udah pasti kan. Iya, Gitu. Nah, benar. itu yang paling sulit untuk kita hilangkan gitu. Nah, hilangkanlah kebiasaan itu sebenarnya kecil kan sebenarnya Mbak Yati, tapi karena kalau udah setiap hari, setiap waktu kita lakukan, nah itu akan menjadi lebih besar. Akhirnya kita sulit untuk percaya ke orang lain. Betul. Terus yang berikutnya adalah jujurlah dengan masa lalu. Ini untuk kita suami istri Mbak Yanti. Ya, setiap kita pasti punya masa lalu, baik itu masa lalu yang buruk kah, itu yang baik kah gitu. Cobalah untuk jujur. Kita ceritakanlah mungkin dengan bahasa yang untuk tidak memancing keributan. Kita kan tahu cara ketika kita berbicara dengan orang lain, kita kan lihat dulu wajahnya gimana, Iya. tanggapannya ke kita gimana gitu. Lihat dulu itunya. Terus yang terakhir itu yang Mbak Yanti, tidak ada rahasia. Nah ini yang sulit ya. Seperti tadi bantuan, istrinya dapat bantuan, dia nggak ngomong ke suaminya gitu, takut nanti uangnya diambil. Betul. Nah, di situ seharusnya kan kita cobalah untuk kasih tahu ya, walaupun sebenarnya mungkin nanti kita disepelekan Mbak Yanti ya. Kan kita dulu tuh. Iya. Nah, ini yang sering menjadi masalahnya. Kan tipe tahu ada gih mah, ada di mana? Nah, Iya. itu gitu kan. Disitulah kadang yang menjadi masalahnya, menjadi pemicunya gitu. Cobalah untuk saling menerima itu walaupun itu buruk Mbak Yanti. Iya, betul. Terus ada lagi Mbak Yanti, yang terakhir adalah meminta maaf. Ini hal yang paling sulit sebenarnya Mbak Yanti ya. Paling Ngomong maaf gampang ya. paling sulit banget sulit minta maaf ketika mengakui kalau kita memang salah atau pasangan itu salah gitu. Nah, cobalah belajar, karena ini juga jadi contoh untuk anak kita gitu. Ke anak pun kita jarang loh minta maaf ke anak. Iya. Itu yang paling jarang dilakukan orang Betul, tua. betul. Nah, cobalah untuk belajar juga minta maaf ke anaknya, nggak hanya ke pasangannya gitu. Saling memaafkannya di dalam keluarga. Oke, Mbak Tari terima kasih ya. Begitu banyak ya pencerahan edukasi yang kita berikan hari ini Top Mania. Sebenarnya kalau misalnya udah membahas tentang kejujuran, saling percaya, apalagi saat ini kondisi seperti ini ya, ini memang sulit untuk diterapkan. Tapi berusahalah seperti yang disampaikan Pak Bambang tadi. Memang komunikasi intinya. Semuanya adalah hal-hal yang apapun ya di dalam keluarga itu memang komunikasi. Tapi kalau seandainya sudah tidak ada ya meletuslah nanti. Oke, teman-teman dan masyarakat Kota Padang Panjang ya. Kita menutup dialog kita hari ini ya, membangun kejujuran dan saling percaya dalam keluarga. Ada beberapa hal mungkin tadi yang kita dapatkan ya, saling edukasi, saling menerima kita. Pak Bambang, mungkin di sini kita ambil kesimpulan Pak Bambang dengan tema kita hari ini. Silakan Pak. Saling berkaitan kejujuran dengan tanggung jawab kepercayaan. Orang jujur ingin mendapatkan kepercayaan dan ingin dipercayai. Orang yang mendengar kejujuran, dia ingin mempercayai dan juga sekaligus membutuhkan terus kejujuran itu. Oleh karena itu, hal itu memang betul-betul menjadi sebuah kebutuhan batiniah, kejujuran. Kenapa tidak kalau kita terus belajar dan ambil ini sebagai bagian yang sangat penting dalam hidup kita. Karena antar pasangan suami istri dan juga anak-anak, itu pada akhirnya kita bicara soal kejujuran dan kepercayaan tadi. Betul. Sehingga apapun nanti yang dilakukan oleh istri dan anak-anak ataupun suami, kita tidak saling mencurigai seperti yang disampaikan tadi. Justru kita saling memberi peluang untuk melakukan secara mandiri dan tanpa dituduh dengan ini segala macamnya, seperti itu. Oleh karena itu, bahwa ada yang mengatakan kejujuran itu adalah sakit. Sebenarnya apa yang sakit?
hasilnya ketika orang nggak siap menerima kejujuran. Iya. Sebenarnya Betul. jujur itu indah. Ya, kalau saya lebih membalikannya menjadi jujur itu indah. Kenapa? Hasil akhir dari kejujuran itu adalah ketenangan batin. Iya. Ya kan? Artinya kejujuran itu sama dengan melahirkan ketenangan batin. Dan lakukanlah setiap hari. Amin. Mudah-mudahan ya Pak. Ya. Ya, yang Bapak katakan berat itu mungkin sang suami jujur kepada istri, saya ingin punya istri lagi. Pak Jum, silakan Pak Jum, kita Ya, ambil terima kasih kesimpulan. Mbak Yanti. Dalam pandangan agama, kejujuran itu akan menghadirkan dalam hati kita rasa damai dan tentram, kemudian akan banyak bergaul dengan yang baik dan memperoleh ridho Allah. Ketika semua itu sudah kita peroleh, maka rumah tangga akan mendapatkan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Amin, amin. Mbak Diri, silakan Mbak Diri. Ya. Kejujuran dan saling percaya tadi adalah dua hal yang saling berkaitan, Mbak Yanti. Menjawab pertanyaan Ibu tadi yang Mbak Yanti ketika dia pernah dikhianati. Ketika masalah kejujuran dan saling tidak percaya ini menjadi sebuah masalah. Yang terpenting yang pertama adalah apakah masalah itu sudah diselesaikan. Iya. Jadi penyelesaian dulu, selesaikan dulu permasalahan apa yang membuat kita tidak percaya lagi. Selesaikan dulu. Yang kedua adalah apakah kembali ke diri kita, apakah kita setelah memaafkan, setelah selesai di penyelesaian kita memaafkan atau tidak. Karena kalau kita tidak memaafkan, kedepannya tentu akan semakin buruk, tentu semakin tidak percaya. Kemudian setelah kita telah memaafkan, ya udah jangan diukir-ukir lagi, karena sama aja membuka luka lama yang membuat kita sakit dan pasangan kita juga sakit. Kemudian yang ketiga adalah buka lembaran baru, hapus yang lama, perbaiki kita ke depannya, perbaiki pasangan. Karena tahap awal udah, tahap 2 udah, tentu tahap 3 kita buka lembaran baru untuk saling memperbaiki diri, sehingga kejujuran dan saling percaya kembali bisa kita tanamkan untuk ke depannya. Amin. Mudah-mudahan. Mbak Mutia, silakan Mbak Mutia. Terima kasih Mbak Yanti. Intinya adalah jujur dan percaya. Apapun itu kondisinya, ayo bersama-sama kita berjuang. Yang namanya pelajaran itu seumur hidup. Iya. Terima kasih Mbak Yanti. Baik. Terima kasih Mbak Mutia. Mbak Sari. Terima kasih, Mbak. Sebenarnya itu bukan hal yang mudah ya untuk jujur sama untuk saling percaya, tapi tidak mustahil hal itu bisa kita lakukan selama kita sama-sama berusaha untuk berubah lebih baik ke depannya. Amin, mudah-mudahan. Dan Top Mania serta masyarakat Kota Padang Panjang dimanapun berada yang mendengarkan dialog kita hari ini, terima kasih ya. Dan mudah-mudahan kita bisa mengambil intisari dari hal-hal yang kita bicarakan. Karena memang kalau seandainya kita berbincang ya, itu berbeda tema, berbeda dari narasumber ya, kita juga akan mendapatkan pengetahuan tentunya. Belum lagi kita berbicara tentang kejujuran kalau seandainya sang suami ingin punya istri lagi. Nah, ini menyakitkan ya Pak ya? Minggu depan. Minggu depan, insya Allah. Baik, temannya ada masyarakat Kota Padang Panjang, terima kasih atensi dengar ya, terima kasih pemberitahuan, terima kasih juga edukasi, pemahaman yang kita dapatkan hari ini. Dan salah-salah kata dalam penyampaian tadi kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.